mic-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, aman ya. Iya. Siti Hawa harus Siti Hawa harus nyalain itu. Siti Hawa nyalain mic sama videonya. Oke, kita akan singkat saja karena pada dasarnya semua yang tadi dua kelompok lakukan meeting dengan saya sudah saya record dan akan saya upload di YouTube. Jadi kalau kamu penasaran juga bisa nonton juga teman-temanmu tadi ngapain. Dan sekarang kita akan masuk materi untuk sekarang. Kita masih ngomongin persekutuan, cuman bedanya kalau kemarin kita udah ngomongin persekutuannya orang pribadi dengan orang pribadi bikin perusahaan gitu kan ya kemarin ya. Si A dan si B punya harta bikin kemudian dia bergabung bikin usaha sendiri. Bikin usaha bareng-bareng. Jadi satu perusahaan. Nah, kalau sekarang kita akan bicarakan tentang dua pihak juga. Karena kalau yang namanya bersekutu harus lebih dari satu ya. Nah, ini tapi bedanya adalah satu masing-masing pihak ini sudah punya usaha sebelumnya. Jadi kalau kemarin dua orang, kalau sekarang dua toko yang bergabung gitulah gampangnya. Toko A dan toko B bergabung gitu. Nah, kita akan bicarakan itu sedikit gitu ya. Tapi sebelum ke sana ini kalian pada sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Nggak ada masalah kesehatan gitu. Aman. Terus materi yang sebelumnya juga bisa dipahami atau gimana? Barangkali ada pertanyaan dulu yang materi sebelumnya. Sejauh ini kira-kira yang dirasakan gimana? Yang terakhir tuh Pak, yang waktu itu yang utang jangka panjang, diskonto. Yang itu ya? Oke, jadi kalau yang utang jangka panjang itu pasti ada hubungannya dengan tabel bunga. Saya pernah ngasih tabel bunga kan ya? Saya pernah ngasih tabel bunga di LMS. Nah, saya nggak pernah ngasih 6%, 8%. Nah, kayak gitu-gitulah. 1 sampai berapa persen. Itu pasti akan berhubungan dengan itu present value kah, future value kah. Oh, nggak ada suaranya ya? Oh. Siti Hawa katanya sinyalnya jelek. Hawa sinyalnya jelek. Oke. Iya. Oh, gitu ya. Oke. Sambil sesuaikan saja lah. Silakan sambil disesuaikan saja gitu. Nah, jadi itu harus kamu harus ngulang lagi belajar itu sebenarnya. Walaupun soal yang kemarin itu sebetulnya soalnya itu apa? Soalnya benar jawabannya itu sebenarnya salah itu jawabannya saya sengaja sebenarnya. Jadi yang saya kasih kemarin itu soalnya contoh soalnya benar, cuman ngerjainnya salah. Kamu sadar gak sih ada yang salah? Itu kan harusnya 10% 5 tahun. Sebenarnya kalau dikerjainnya 10 tahun 5% kalau gak salah gitu. Bener gak? Ya itulah nanti dibuka lagi. Intinya itu jawabannya salah intinya. Jadi di tabel bunganya salah. Jadi kamu coba buka lagi tabel bunga aja. Oke. Cynthia masuk nih kayaknya. Yang contoh soal kemarin. Yang waktu jangka panjang, piutang jangka panjang. Yang ini. Nggak kelihatan nih. Oh, yang itu tuh. Itu ada yang salah di perhitungan bunga diskontonya. Bener nggak? Tabelnya ya Pak. Itu kan harusnya ngitungnya 5 tahun 10%. Dia pakai 10 tahun 5%. Ini mah 8%. Bener nggak? Itu terus diskontonya salah. Cara ngitung itunya salah.
Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang sengaja sih, biar latihan. Insya Allah soal ujiannya nggak sesulit itu. Tapi tetap harus ngerti tentang baca tabel bunga. Ya, harus dibuka lagi tabel bunga. Itu yang pusing, Pak. Coba saya mau masuk itu dulu. Cara tabel bunga itu gini. Udah saya ajarin sih kalau nggak salah. Tar dulu. Tabel bunga T ini. Tabel bunga T mana ya? Nah ini. Tar dulu saya share screen dulu. Ini buat share screen mana sih? Oh, ini. Oke, kelihatan? Kelihatan Bapak. Kelihatan? Kecil ya? Iya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini tabel bunga. Lihat. Ini ada 0,5%, 1%, 1,2%, 1,5%, 2%, dan seterusnya. Gitu. Di bawahnya. Nah, ini di atasnya present value-nya, future value-nya. Jadi gini. Ini nilainya. Ini cara bacanya gini. Kalau kita misalnya ditentukan di soalnya itu bunga 5%. Berarti diklik yang 5%, yang ini nih. Kemudian kita buka. 5%-nya berapa tahun? Misalnya dia 5 tahun, dicek yang 5 tahun. Yang dicari apa? Yang dicari nanti present value kah, future annual kah, future present kah, perbandingannya tergantung soal. Nah, dikalinya sesuai ini. Kalau misalnya mencari nilai sekarang, present value berarti mencari nilai sekarang dari yang akan datang. Nah, misalnya nanti saya akan dapat uang 1 miliar gitu ya, dengan bunga 5%, 5 tahun lagi. Tapi nanti ceritanya. Nah, kalau saya mau cari, kalau sekarang berapa sih dapatnya? Beda kan? Nah, berarti ini present value berbanding future value berbanding present value. Kalau 5 tahun bunganya 5%, berarti ini 1,2 sekian. Jadi singkatnya gini, kalau duit 5 tahun yang akan datang dengan 5%, saya dapat uang 5 miliar. Nanti 5 tahun nanti perbandingannya adalah sekarang saya dapat ini dikali ini gitu. Ini yang dipakai gitu. Ini nilainya sampai dengan segini gitu. Paham ya? Cara bacanya paham ya? Gitu. Jadi ini bunganya, ini tahunnya, ini indikator yang dicarinya. Nanti biasanya ditentukan di soal sih, tergantung soal. Cari apa? Kalau present value, kalau sekarang saya dapat sama, mencari nilai sekarang terhadap masa depan gitu. Jadi uang 1 rupiah sekarang, kalau bunga 5%, 4 tahun lagi bukan 1 rupiah lagi, tapi 0,8 sekian, nilainya berkurang. Itu faktor bunga karena ada inflasi. Itu pernah saya jelasin. Gitu aja cukup ya, singkat aja ya untuk penjelasan bunga. Tapi kalau Ya, kemarin sih persenan bunganya gimana? Coba ulangi. yang kemarin kasih persenan bunganya kalau nggak salah nggak lengkap. 5% ya? Cuman ada Berapa? 6%, 11 sama 10, itu 12. Iya, 10 dan 8. Enggak semuanya. Kalau 10% ke sini aja nih. Nih, ada 10%. Ya. Kalau mau nyari apanya tergantung soalnya. Mau dicari nilai sekarang atau nilai yang akan datang gitu. Kayak gitu. Jika tadi kan lamun saya dapat 1 juta ayeuna dengan 1 juta 1 tahun yang akan datang, nilainya beda. Caranya dicarinya dari bunga. Kalau bunga 10% setahun yang akan datang, uang 1 juta itu bukan lagi 1 juta, tapi uang 1 juta itu nilainya segini gitu. Tergantung soal.
nanti soalnya maunya apa. Gitu ya. Iya. Itu singkat aja sih, Ya, Pak. saya singkat aja. Mudah-mudahan nanti saya bahas lah di sesi yang lain. Saya lupa itu, belum dibahas ya itu ya. Nanti saya bahas. Sekarang kita akan masuk ke persekutuan aja ya. Ini kelihatan? Ya, Pak. Ini kelihatan? Ini kelihatan? Kelihatan. Yang saya share? Kelihatan, Bapak. Oke. Jadi saya akan bicarakan tadi adalah bagaimana dua usaha bergabung. Di sini contohnya adalah Toko Fajar dan Toko Bintang, dia akan bergabung menjadi sebuah firma buana, oke? Toko Fajar yang punyanya si Mugi, Toko Bintang yang punyanya si Gina. Jadi dua orang ini ingin menggabungkan usahanya gitu ceritanya ya. Nah, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus mengecek dulu masing-masing kekayaannya, oke? Masing-masing hartanya berapa. Dari mana ngeceknya? Dari laporan keuangan. Berupa apa? Berupa laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca, oke? Maka kita harus mengetahui dulu neraca Toko Fajar posisinya gimana yang terbaru, neraca Toko Bintang posisinya gimana yang terbaru. Nah, ini dari soal tersebut, dari soal yang ini, yang diceritakan di soal ini, inilah laporan keuangan yang disetorkan. Toko Fajar neracanya begini tanggal 30 Juni. Ini yang terbaru, harus yang terbaru. Jadi kalau 1 Juli dia ingin bersatu, maka 30 Juni harus disetorkan neracanya yang terbaru. Ini yang disetorkan neracanya adalah seperti ini. Ada kas, persediaan dan lain-lain. Coba lihat ada masalah tidak? Ini gampang aja ya. Neraca yang sangat sederhana. Ada kas dan seterusnya. Kalau di kewajiban ada utang dan modal. Oke. Ini Toko Fajar. Neraca Toko Bintang seperti ini. Ini juga sama, bentuk neraca yang sangat sederhana. Toko Bintang punya kekayaan seperti ini. Di sisi asetnya dan di sisi kewajiban dan ekuitasnya atau kewajiban dan modal. Liability dan equity-nya seperti ini. Oke, ada masalah atau aman sampai sini? Aman. Oke, jadi sudah ya. Jadi tahapan yang pertama kita harus mengetahui dulu laporan keuangan minimal dalam bentuk neraca. Tahapan yang kedua setelah tahu secara laporan keuangannya, dua pihak ini harus melakukan penilaian atau pengecekan atau review dari laporan yang disetorkan. Contohnya gini, misalnya Selfie dan Safety mau bikin usaha bareng-bareng. Kemudian Safety menyerahkan laporan, saya dapat punya kas 20 juta, punya persediaan 10 juta misalnya. Selfie juga melakukan itu. Saya punya kas 20 juta, punya persediaan 50 juta misalnya. Nah, kan tidak langsung di input ya, harus dicek dulu kan, harus direview dulu laporannya bener atau enggak segitu teh, nilainya bener atau tidak, harus dilakukan pengecekan lagi. Nah, pengecekannya bisa macam-macam, bisa berupa cek fisik atau cek yang lainnya. Artinya dua orang ini akan bersepakat atau akan melakukan penilaian lagi gitu kan ya. Nah, kalau ada yang tidak sesuai akan dilakukan koreksi, bener nggak? Misalnya ternyata persediaan di si Safety ini enggak segitu nih, karena ada barang yang rusak nih, harusnya bukan 20 juta tapi 15 juta karena ada barang yang rusak. Akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak itu sehingga disepakati penilaian yang baru. Nah, itu tahapan selanjutnya. Setelah dapat laporan, kita mengecek dulu, masing-masing mengecek dulu dan menyepakati nilai yang setelah dikoreksi itu gimana. Nah, ini ilustrasinya kalau di soal ini. Jadi setelah dapat laporan tadi, dua pihak ini mengecek dan melakukan penilaian. Hasilnya adalah ada beberapa koreksi. Yang pertama di sisi Toko Fajar, ini ada koreksi di jumlah persediaannya. Kita lihat Toko Fajar, jumlah persediaannya 49 juta kan. Nah, sementara yang disepakati jumlahnya 48 juta. Ini kelihatan ya? Ya, jadi ini ada koreksi nih. Dan ini disepakati oleh dua-duanya. Oh iya, ada yang misalnya barangnya rusak dan sebagainya. Disepakati seperti itu. Kemudian di sisi peralatan pun ada koreksi. Di sini kalau peralatan kita lihat 35 juta dikurangi akumulasi 6 juta jadi berapa? Jadi 29 juta. Kalau neraca 29 juta nih. Tapi setelah dicek disepakatinya 25 juta. Berarti ada koreksi sebesar 4 juta. Sama juga di sisi Toko Bintang. Ternyata ada piutang tak tertagih, resiko piutang tak tertagih atau kerugian piutang sebesar 900. Persediaannya juga dikoreksi dan kendaraannya pun dikoreksi. Nah, setelah melakukan koreksi ini dan setelah disepakati, maka keduanya harus melakukan penyesuaian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Oke. Nah, setelah begini,
kalau sudah laporan keuangannya sudah dicek, kemudian koreksi sudah dilakukan, penilaian ulang sudah dilakukan dan sudah disepakati, maka langsung proses selanjutnya adalah mencatat atau menjurnal transaksi setoran modal dari masing-masing pihak ini. Nah, gitu ya. Jadi tadi kan udah sepakati, maka dua-duanya akan menyetorkan kekayaannya untuk membuat satu usaha yang baru. Nah, di sini metode yang dipakai ini nih, toko Fajar dan buku. Jadi ini menggunakan buku-buku baru. Nah, ini keywordnya nih. Keywordnya ini. Jadi ini adalah penjurnalan menggunakan buku-buku baru. Jadi di apa namanya, usaha baru ini tidak menggunakan toko Fajar, buku toko Fajar atau buku toko buku toko Bintang, tapi langsung menggunakan buku-buku baru. Maka cara menjurnalnya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Yang pertama, dalam satu hari 1 Juli itu ada 2 transaksi. Transaksi pertama adalah Mugi nyetorkan uangnya. Transaksi 2, Gina menyetorkan kekayaannya. Oke. Nah, maka kita tulis satu persatu. Dari kalau yang pertama adalah aktivitas setoran yang dilakukan oleh Mugi. Kita lihat di sisi neracanya sama yang seperti kemarin. Kas nggak ada masalah, nggak ada koreksi. Yang dikoreksi adalah kalau Mugi adalah ini ya, dikoreksi ya, persediaan dan peralatan. Maka kalau nggak ada koreksi langsung aja positif. Ya, kas pasti di sebelah debit. Kalau kas pertama di sebelah debit ya. Ini nggak ada masalah ya, masalah debit kredit ya. Kalian udah pada paham lah. Nah, yang persediaan karena ada koreksi, bukan ini yang dimasukkan, bukan yang 49 juta, tapi yang 48 juta. Maka masukin ke sini. Nah, yang sewa dibayar di muka juga nggak ada masalah, masukin ke sini. Yang peralatan baru ini ada koreksi. Caranya gimana koreksinya? Tetap masukkan yang ini. Masukkan nilai peralatannya 35 juta. Nah, nanti koreksinya atau penyesuaiannya di akumulasi penyusutan peralatan. Kalau di neracanya 6 juta karena 29 juta. Tapi kalau di sini 10 juta. Karena kenapa? Yang diakuinya peralatannya berjumlah 25 juta. Sehingga yang menyusun 10 juta. Oke. Utang dagang nggak ada masalah. Nah, paling modal yang akan berubah. Kalau di sini modal 95 juta, di sini jadi 90 juta. Gimana ceritanya? Iya. Karena di sisi sebelah sini, di sebelah aktiva ada penyesuaian. Maka tentu pasti akan mengurangi modalnya, gitu kan caranya. Nah, jadi cara nyarinya gampang saja. Ini cara nyari modalnya bukan 95 juta lagi, tinggal gini aja. Kita jumlahkan semua. Gitu. Kemudian di sini caranya gimana? Ini dikurangi dikurangi ini ditambah ini 90 juta kan? Iya. Ya udah, pindahkan ke sini. Sudah pasti sama ini. Gitu. Oke, ini berarti aktivitas yang pertama jurnalnya selesai. Aktivitas yang kedua pun sama, jurnalnya selesai. Ada yang mau menjelaskan yang kedua? Kira-kira gimana penjelasannya? Silakan acungkan tangan. Boleh, Septi, Pak. Sok, Septi, silakan. Untuk setoran Gina yaitu sama seperti setoran toko Bintang. Untuk bisa dilihat tidak ada kan? Pas Septi lihat soalnya gimana ya? Sok, ini ya. Kas ini ya. Ya. Oke, terus? Untuk kas tidak ada perubahan yaitu juta 600. Oke, terus? Utang dagang ada perubahan. Ada ya, jadi kerugian ini ya. Ya, 1.600.000. Tapi yang dimasukinnya? Dimasukkan yang awal, yaitu yang awalnya 22.600.000. Oke, terus? Iya, nanti untuk persediaan pun tidak ada. Ini persediaan awalnya segini. Persediaan 35.800.000 awalnya. Kemudian
koreksi menjadi 33 juta. Oke. Jadi masukannya 30 juta. Dan untuk kendaraan ada yang atau berubah. Ini. Tapi yang dimasukkannya yaitu awal atau aktif awal yang yaitu 80 juta. Oke, jadi nah, ini untuk utang bank, ya utang bank tidak ada perubahan. Masalah. Untuk akumulasi penyusunan kendaraan itu yang pada persetujuan kan awalnya 80 juta, yaitu menjadi. Oke, diakuinya ini ya yang kendaraan diakuinya adalah 45 juta. 45 juta. Jadi penyusutannya? Jadi akumulasinya uangnya dikurangi 40 juta. Jadi akumulasinya yaitu 35 juta. Oke. Kerugian piutangnya ini tadi ya? Kerugian piutang yaitu dari piutang dagang yaitu 1.600.000. Oke, terus terakhir yaitu modal gina yaitu aktiva yaitu dari melakukan piutang dagang pekerjaan kendaraan. Oke, sip, gampang ya. Jadi catatannya, kalau yang aktiva lancar itu langsung dimasukkan hasil koreksinya. Contoh tadi persediaan langsung masukin ya. Tapi kalau yang piutang, kalau yang aktiva lancar langsung masukin. Tapi kalau aktiva tetap, jumlahnya tetap ambil. Yang berubah adalah akumulasi penyusutannya. Ya. Oke. Itu saja. Ada pertanyaan? Aman? Nah, aman. Jadi latihannya silakan dikerjakan lagi soal yang tadi. Tapi jangan melihat jawabannya, kamu coba kerjakan lagi. Kira-kira bisa atau enggak gitu ya. Di buku catatannya ya. Iya. Gitu. Silakan, ada pertanyaan atau masukan? Ada mau curhat dan lain-lain? Ya. Ini akan habis nih waktunya nih. Kalau nggak ada, sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang lain. Oke, nggak ada ya? Sip. Enggak, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.